para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Muhammad Fikra Fahmi SPDI. Kepada beliau disilakan, falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hujjaj, para asatidzah, para orang tua, para tokoh masyarakat, khusus yang sama-sama kita hormati, daripada Ketua Pusilat se-PGH Jung Harapan ini Al-Mukarram Abu Ustaz Ahmad Qasasi. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat dan bisa mengajak kita di jalan yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati Tua DKM beserta staf pengurus, Sahibul Hajat daripada Ketua DKM Musalla Baitur Rasyid Al-Mukarram Bapak Ahmad Muhajir beserta staf jajaran pengurusnya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Masyriq wal Maghrib SPDI. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 036 Al-Mukarram Bapak Sunarto. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dalam membawa warganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati Ketua RW 038 Bapak Eko Sugianto. Juga sama, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah
Dan yang sama-sama kita hormati Ketua RW 046 yakni Al-Mukarram Bapak Ustaz Kristono beserta staf pengurusnya, jika mudah-mudahan sehat walafiat, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para ketua DKM, mushola masjid di dalam naungan Pusilat, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan mohon maaf kalau tidak disebut namanya para orang tua, para guru, para ustaz, insyaallah walaupun tidak disebut namanya tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad, hari libur, tapi kita masih bisa berkumpul dalam acara yang insyaallah penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan yang datang kemari, baik dengerin langsung di mushola ini maupun yang ada di rumah dan melalui streaming daripada pengurus DKM Mushola Baitur Rasyid, dan mudah-mudahan atas izin dari Allah melalui lisan saya ini, mudah-mudahan pulang dari sini mendapatkan ilmu yang manfaat, dapatkan ilmu yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jam sudah menunjukkan jam 6:08 ini Ustaz. Ini mau panjang mau pendek nih Pak? Panjang. Yang benar nih, kalau dipanjangkan aja. Ganti sila begitu. Iya, nanti udah ketahuan deh ya. Kalau ada yang ganti sila, selonjoran, udah ketahuan deh. Begitu aja ya. Iya, alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah. Tadi saya duduk sampai memperhatikan, rasanya seneng kumpul di majelis tempat ini. Lihat rasa-rasanya ini muka-mukanya calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh jamaah, ya, datang kemari thalabul ilmi, insyaallah langkahnya kemari, kaki kanannya mendapatkan pahala dan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kaki kirinya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pak, kalau ditanya Bapak kira-kira pengen masuk surga apa pengen masuk neraka, Pak? Cuma 5 orang yang jawab. Ini antara kedinginan atau belum nyarap? Pengen surga apa neraka nih, Pak? Begitu kalau apa? Surga, ya, pengen masuk surga. Surganya pengen surga apa Pak kira-kira? Firdaus. Masya Allah, itu kan tempatnya Nabi Pak, tempat Nabi dan keluarga Nabi. Ya gak apa-apa sih, doa meminta surganya surga yang paling tinggi, yakni surga Firdaus. Tapi kalau boleh kita belajar akhlak, ya kita belajar merenung kira-kira nih, ya masuk surga Firdaus itu adanya Nabi dan beserta para keluarganya. Tiba-tiba kita ada di situ di pojokan, gimana Pak? Senang. Iya. Cuman kita apa namanya tuh canggung juga Pak. Iya, para pejabat, para wali kota, gubernur, tiba-tiba ada kita di situ, rakyat biasa gimana tuh Pak? Iya. Ya nggak apa-apa doa mah, cuman kan rasa-rasa gimana begitu. Nah nggak apa-apa, yang penting masuk
surga. Yang penting kalau kangen sama Nabi, kita bisa silaturahmi. Yang bisa Ustaz? Bisa. Bisa. Yang penting judulnya surga. Surga mana kayak begitu. Tapi kalau di surga Firdaus rasa-rasa canggung kita, Pak. Nabi sama keluarganya, sama anak, sama bininya kumpul bareng-bareng, kita di situ. Iya sendirian gitu ya. Yang penting masuk surga. Nanti kalau kangen bisa nemu dengan Rasul. Insya Allah ini muka-mukanya calon surga semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, pasti semua ditanya kalau pengen masuk surga, pasti pengen, bahkan pengen banget nih Pak. Betul? Pengen banget. Ditanya surga apa neraka? Surga. Pengen banget atau pengen aja? Pengen banget. Kalau ditanya habis ini pulang pusila, kesandung batu mati, mau kagak Pak? Hah? Agak mau mati, agak mau. Tapi pengen masuk, matinya agak mau, nih gimana urusannya? Mati nggak mau, tapi pengen masuk, gimana ceritanya? Iya, dulu mati dulu, tapi mati kagak mau, nih gimana urusan? Biarin dah, ya mati mana, yang penting husnul khotimah. Jadi semua kita pasti menginginkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi ada yang pengen masuk surganya Allah yang paling tinggi, yakni surga Firdaus. Nah, pada pagi hari ini akan saya sampaikan tentang hak atau kiranya siapa aja golongan orang yang boleh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan pengen tuh masuk ke dalam surga. Nah ini nih saya sampaikan, kira-kira ada nggak karakter sifat yang Nabi jelaskan dalam diri kita? Kalau memang ada, berarti nanti berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana rujukannya? Pada pagi hari ini materi saya bawa rujukan ada di dalam kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, terkenal dengan Imam Sya'rani. Kitabnya namanya Kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat Rasulullah li Abi Thalib atau li Abi Thalib, untuk Ali bin Abi Thalib. Jadi kitab ini namanya Kitab Wasiyatul Mustafa, yang mana ini wasiat Nabi khusus yang disabdakan hanya untuk Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis dikit-dikit ya Aliyu, ya Aliyu, ya Ali, begitu belum Pak? Makanya Nabi suka menyanjung Ali bin Abi Thalib sebagai babul ilmi, karena banyak sekali mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah. Bahkan ada kumpulan hadis-hadis Nabi yang dikhususkan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Wasiyatul Mustafa dikumpulkan khusus nasihat Nabi, hadis Nabi untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bapak hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Wasiyatul Mustafa di dalam bab sedekah nomor hadis yang ke-27, Nabi kita bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqallahu al-jannata, ketika Allah menciptakan surga, qalat, maka berkata surga, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Allah, lima khalaqtani, kira-kiranya ini surga yang begitu indah dengan penuh kenikmatan, lima, untuk siapa ini aku diciptakan. Jadi siapa aja yang boleh masuk ke dalam surga. Jadi surga nanya sama Allah,
Ya Allah, ketika Engkau ciptakan aku, surga tempat yang begitu indah ini nih, beserta dengan nikmat-nikmatnya, lima khalaq tadi, untuk siapa ini aku diciptakan? Maka qala Allah menjawab, atau Nabi menjelaskan, likulli sakhiyin wattaqiyyin. Yang pertama untuk orang yang sakhi, orang yang dermawan. Orang yang dermawan, orang yang senang sodakoh, orang yang senang bantuin orang. Itu yang pertama. Yang boleh masuk surga orang yang dermawan. Tadi kan pengen tuh masuk surga ya Pak ya. Ini kira-kira baik apa pelit ini Pak? Hah? Pelit? Hah? Kita nih orangnya baik apa pelit ini Pak? Baik ya, alhamdulillah. Iya, jadi surga ini akan disiapkan oleh Allah, yang boleh masuk ke dalamnya, kata Rasulullah, yang pertama as-sakhid, untuk orang yang dermawan, yang suka bantu orang, yang suka kasih sedekah. Tuh. Jadi kalau tadi pengen masuk surga, maka ciri yang pertama orangnya harus dermawan. Baik. Ada musola ngerenov, panitia datang, jangan pura-pura nggak ada di rumah Pak. Assalamualaikum, rapet rumahnya, PRW aja. Iya, nggak ada di rumah, umpet. Oh, umpet berarti baik apa pelit itu? Ah, kenceng amat pelitnya. Iya. Sholat Jumat, siapin ya goceng 2.000 mah ya. Datang kotak amal itu isi mau 2.000 mau goceng, betul? Ini mah pura-pura zikir, khusyuk banget zikirnya. Ya Allah masih jauh saya mengeliling. Subhanallah, subhanallah masih jauh. Subhanallah, subhanallah, Allah masih jauh juga kan? Tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu makin dekat baru dah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuh, udah lewat ganti lagi alhamdulillah. Ada begitu ada? Nggak ada di sini Pak ya? Ada baik. Sono jauh. Itu namanya orang yang pelit. Kalau pelit berarti kagak bisa masuk surga. Maka surga itu diciptakan buat orang yang dermawan begitu. Jadi kalau pengen masuk surga, nih yang pertama kata Rasulullah, cek diri kita dermawan apa kagak. Kalau dermawan baik, berarti insya Allah bakalan masuk surga. Tapi kalau pelit, kira-kira masuk kok gitu Pak? Agak udah pelit, pedit, koret ya, apalagi itu. Oh, untuk kasiran. Bahkan orang kampung saya bilang pelitnya 17 setan Pak. Paling pelit itu 17 setan begitu pelitnya. Nah, iya. Nah, dermawan ini para rahimakumullah, saya bagi yang pertama, kita dermawan kepada siapa? Jadi jangan sampai dermawan bagus-bagus, tapi kadang ada yang kurang pas. Ada memang ada. Contoh, santunan yatim bagus apa bagus? Bagus. Nyantunin yatim bagus apa bagus? Bagus. Akan menjadi kurang bagus apabila hanya santunan yatim doang, tapi mak sama bapak kagak dibagi duit. Betul? Betul. Sama yatim peduli banget, mak sama bapak mertua kagak pernah dibagi. Bagus apa kagak itu? Nggak bagus. Maka dalam Al-Quran yasalunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad bagaimana itu infak yang bagus. Qul ma anfaqtum, kata Nabi, katakan ya Muhammad, kata Allah dalam Quran, kalau engkau ingin berinfak min khairin, dari rezeki yang kau cari dengan cara yang baik, yang pertama yang berhak menerima rezeki kita itu falil walidaini, yang pertama kedua orang tua. Betul? Iya, santunan cakep gak? Cakep. Bagus? Bagus, tapi ingat gajian
awal bulan, maka yang paling berhak terima itu semuanya adalah lil walidaini, kedua orang tua. Ini nanya. Dan kasih duit belum orang tua Pak? Belum. Pulang dari sini dah. Pulang dari sini kan? Nah inilah untungnya kan? Haji. Jadi ingat, kira-kira orang tua minta apa kagak Pak? Kagak, anaknya aja kudu. Nah iya, sadar diri dah. Ya Allah, betul gak? Gak ada orang tua minta kalau gak kepepet banget, betul? Malu mintanya sama anak, paling udah ada mantu, betul? Iya, maka anak dia kudu sadar diri. Gajian dapat tuh kirim berapa kek? Iya. Tuh orang tua gak dilihat Pak nilainya, tapi lihat ngasihnya cuma 200.000. Doanya berat, betul? Berdoain mudah-mudahan lu sehat, betul Pak? Mudah-mudahan keluarga lu berkah, anak lu pada sehat, betul? Mudah-mudahan bisa berangkat pergi haji. Tuh doa orang, kita tinggal ngapain? Itu padahal ngasih cuma 200.000, doanya tembus langsung, betul? Maka yang pertama, ini dermawan harus diluruskan kepada siapa dulu? Orang tua. Kalau udah orang tua, mertua udah, maka baru naik kemana? Al-aqrabin, kepada orang yang paling dekat kita. Siapa? Suami paling dekat sama siapa? Istri dan anak. Sama anak, sama bini jangan jangan pura-pura budak ini. Sama anak, sama bini jangan Sengaja suami semua ini Ustaz, kita bahas ini biar pulang dari sini bawa makanan semua ini. Iya, amin. Buat siapa? Buat anak bin. Itu bin amat ini bapak pulang bawa makanan. Habis pulang ngaji, nah begitu. Iya. Iya, ini namanya ngaji, ada perubahan begitu. Jadi yang pertama orang tua, yang kedua anak bini. Anak bini, apa kata Rasulullah? Dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahliha. Bandingannya Pak, 3:1. Di zaman Rasulullah, kalau engkau infak, sedekah, ngasih bantuan buat siapa? Fi raqabatin, membebaskan budak dibebasin, sedekah. Yang kedua, ada patungan jihad, nyumbang fisabilillah. Yang ketiga, nyumbang infak buat orang miskin. 3, buat budak bernikahin. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Yang ketiga, untuk orang miskin. Dibanding dengan infak anak bini, a'zamuha ajra anfaqtahu li ahliha atau li ahlikum, pahalanya lebih gede untuk kita infakkan buat anak bini. 3:1. Maka sama bini sama anak jangan tadi pelit di sini sama bini. Enggak ada, mukanya baik semua ini. Iya. Insya Allah ya, baik. Jadi orang tua anak ini Pak, kedinginan apa? Iya, kita sama bini sama anak kira-kira punya dosa apa kagak Pak? Punya apa kagak? Aku aja punya gak nih? Oh banyak. Nah ini aku namanya. Iya, kira-kira dosa yang paling banyak suami ke istri, kira-kira dosanya apa ini? Dosa bohong, betul? Dosa bawa ke duit buat belanja kagak ada. Ya udah kalau nggak ada mah bini ke belakang cuci celananya, dirokok celananya, duit 200.000. Katanya kagak ada. Apa kata bini? Pak ini duit apaan? Di mana ini kantong? Berapa? 200.000. Oh itu duit sial katanya. Oh duit sial? Iya, gue dompetin ketahuan juga. Namanya duit sial. Makanya nyari bini yang pinter nyari duit tuh. Itu namanya bini yang pinter nyari. Di mana kita umpetin pasti tuh namanya bini yang pinter nyari duit. Alhamdulillah. Maka jangan pelit, jangan pelit.
Insya Allah berkah berkah. Ya, jadi apa tadi, orang tua baru anak bini Pak. Nah, yang ketiga baru dermawan itu kasih ke orang lain, boleh yatim boleh, orang miskin juga boleh, itu Pak. Karena memang dermawan ini termasuk sifat yang Allah senangi. Amal setelah amal kewajiban yang Allah cintai. Bapak pengen dapat cintanya dari Allah Pak? Pengen. Maka kewajiban udah kelar nih. Tadi subuh jamaah, masing-masing masjid musola, ya. Lah maka setelah kewajiban kelar, maka kata Rasulullah, inna ahabbal a'mali ilallah ba'dal faraidi. Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai setelah kita melakukan kewajiban kita kepada Allah, kata Rasulullah, udkhulus sururi al muslimin, bahagiain orang, senengin orang, nyenengin orang. Punya mulut, punya ilmu, bahagiain dengan ilmu. Punya tenaga kuat, tetangga butuh bantuan, kita bantu, senengin dia. Yang punya banyak duit, yang punya banyak, mukanya kayaknya banyak duit semuanya ini. Amin apa? Doain gak mau ini sah. Mukanya muka orang kaya semua ini. Amin ya Rabbal. Jadi apa? Punya duit, harta banyak, bantu, senengin mereka. Betul Pak? Jadi amal yang paling Allah cintai setelah kewajiban kita tunaikan, nyenengin orang. Nyenengin apa aja, mau dengan mulut ibu silakan, mau dengan tenaga maupun tenaga silakan, mau dengan harta silakan, boleh. Kan begitu. Contoh kecil, gak usah yang gede-gede dah, yang kecil dulu kita mulai. Pernah belanja ke Indomaret? Pernah? Pernah nggak? Pernah ke Alfamaret? Pernah? Tunjang motor, kalau kita mau pulang kira-kira didatengin apa tuh Pak? Tuh kan, parkir. Biasanya kasih parkir berapa biasanya? 2.000 ya, itu loncat banget udah. Iya, 2.000 yang paling gede nanti ya. Kalau pengen yang beda dari yang lain, jangan kasih 2.000, coba kasih 10.000. Hah? Balikin. Nah, kata kang parkir begitu, balikin. Apa kata bapak? Gak usah, ambil semuanya. Alhamdulillah. Kira-kira kang parkir itu senang apa senang deh? Oh, kaget ya Allah. Baru ini saya tukang parkir 5 tahun begini. Lama apa kang parkir mana? Biasa 2.000, pero dikasih 10. Kaget bukan main. Nah maka kalau pengen bapak, ya pengen dapat rezeki yang juga dikagetkan sama Allah, coba kali-kali kagetin juga orang. Betul. Biasa dapat 2.000 kang parkir, dikasih 10.000, kaget dia. Nah, saya yakin ketika kita nyenengin orang itu, ketika kang parkir itu bahagia dikasih 10.000, gak usah dikembaliin, kita berangkat tuh pulang, tahu kemana lagi? Pasti si kang parkir doa, betul nggak? Pasti Pak. Mudah-mudahan perjalanannya lancar tuh Bapak. Mudah-mudahan diberikan keselamatan Bapak perjalanan. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, betul nggak? Nah itu doa yang begitu tuh, yang kita nggak tahu didoain sama yang doain kita, itu adalah doa yang mustajab. Tuh, jadi gak usah jauh-jauh pengen apa? Ya, dapat doa saja begitu dah, kasih 2.000 kita kasih goceng, kasih 10.000, coba-coba nih, terpulang nih, amalin hari ini, coba-coba aja. Apa setelah itu dapat, silakan aja rasakan sendiri. Kenapa? Karena ini adalah amal yang Allah senengin setelah kita kewajiban kita tunaikan dengan Allah. Jadi nyenengin orang, begitu Pak. Kagak usah jauh. Tadi bapak tuh tanya, punya anak sama bini punya dosa, bahkan banyak tadi. Ya Pak ya, nih pulang dari sini nih, pengen gak dosanya diampunin Pak? Pengen gak? 3 orang jawabnya. Pengen diampunin? Pengen. Maka pulang dari sini dengerin ya, dalam kitab Qabil Tughyan. Sengaja saya kalau ngisi apapun saya catat Pak. Ya karena enak nyampeinnya. Qaidal ilmu bil kitabah, ikat ilmu dengan tulisan.
Kalau lupa tinggal kita lihat, tinggal kita buka. Apa dalam kitab ini jelaskan? Kalau bagi suami pengen dosa-dosa diampuni tiap hari gampang. Dalam kitab ini jelaskan, lahu sabiyyun shaghir. Ada seorang laki-laki yang sungguhnya udah divonis Pak bakalan masuk neraka. Tapi dalam kitab ini jelaskan kagak jadi dia masuk neraka, bahkan kembali masuk surga. Apa amalannya? Di sini ada. Nih kita nih para suami, kalau pengen masuk surga, ya gampang, kagak usah jauh-jauh amalannya dan sangat ringan. Kalau bisa diamalin, insya Allah masuk surga. Amin. Lalu sabiyyun shaghirun, ini ada suami punya anak yang masih kecil, anak yang masih punya anak agak Pak? Punya, pasti bahkan udah punya cucu kali ini. Iya betul. Apa dikatakan? Fa'idza dakhala baitahu, maka apabila dia masuk ke dalam rumahnya, yastaqbiluhu, maka si anak tadi menghampiri bapaknya. Asik, bapak pulang. Udah dengar motornya senang tuh bapak pulang tuh. Udah dengar kenal motor dari Pak Hamad gitu, Pak bapak pulang gitu. Apalagi langsung, wah ada apa udah betul. Bapak pulang, nyamperin dia, alhamdulillah bapak pulang. Bapak apa? Fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulati aw yubrahu bih. Bapak turun dari motor, bawa tentengan, bawa minal ma'kulati, daripada makanan-makanan, aw yubrahu bih, atau yang bisa menyenangkan anak bin. Kalau bini bilang, Pak pulang bawa makanan ini, jangan marah-marah Pak, jangan kesel. Itu apa? Lagi pengen dapat pahala. Bawa tentengan, bapak lagi habis gajian, mampir ke toko mainan, anak dibeliin motor-motoran. Kira-kira anak seneng gak itu? Seneng, asik dibeliin mainan, motor-motor ke bapak. Yuk rohbi, seneng itu anak. Atau emaknya demen sama rambutan, lagi musim nih, betul? Ntar pulang taklim beli nih rambutan kalau ada. Iya, bawa pulang tentengan makanan ataupun yang bisa nyenengin anak ini, maka itu dijelaskan wa idza fariha as-sabiyyu, kalau itu anak seneng dengan apa yang kita bawa habis pulang kerja, yakunu kafaratul lidzunubi, itu menjadi sebab pengampunan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh nyenengin anak bin, diampunin dosa-dosa kita. Pulang taklim habis fusilat, siap ini bawa oleh-oleh ini. Gak usah beli, itu aja bawa Pak tuh Pak. Ada apel, Ustaz Pasasi paling menang nih Pak. Ada pisang, itu paling banyak ini. Seneng anak nih banyak. Kan nggak tahu beli apa dapat dari mana. Yang penting makan buah begitu. Itu menjadi pengampunan dosa. Bagi siapa? Suami. Kalau tiap hari begitu pulang kerja bawa, pulang kerja bawa, dosa tiap hari dihapus. Kalau dosa dihapus, bakalan masuk surga. Alhamdulillah. Oh. Maka golongan atau surga tadi diciptakan nama Allah. Dia nanya kepada Allah, buat siapa aku ciptakan yang indah ini? Maka yang pertama untuk as-saqi, untuk orang yang dermawan, orang yang baik. Orang yang baik, yang suka nyenengin orang. Nah, PR yang pertama, jangan lupa hari ini kita nyenengin orang, insya Allah. Apalagi, ya nggak apa-apa saya sampaikan lagi pada hari ini. Kemarin Jumat yang Huda saya sampaikan, mungkin ada yang belum dengar. Apa pahalanya kalau kita nyenengin orang? Di dalam kitab Al-Hadiyatul Hadiyah dijelaskan, man adkhala sururi, man adkhala al-mu'min surura, siapa orang yang nyenengin hati seorang mukmin, nyenengin, mau apa kita bantuin nyenengin dia. Ya Pak ya, tuh ada pisang tuh di depan kita, yang belakang pengen banget itu. Kan tahu Pak, masa seneng berarti di sana nih. Iya nih, mau nggak? Oh dia seneng tuh, kasih, seneng dia. Bapak nyenengin orang tuh tadi ya, dibagi tuh pisang tuh apel, padahal jatahnya bukan jatah dia kan. Lalu apa yang terjadi? Khalaqallahu min dzalika sururi, Allah langsung menciptakan malaikat
yang sudah tadi nyenengin orang. Berapa malaikatnya? Sab'ina alfa malakin, sebanyak 70.000 malaikat. 70.000 itu banyak apa banyak? Kalau kumpul sekarang mereka segitu gimana nih Pak? Nggak bisa renggang begini nih. Pulang nih kita masing-masing. 70.000 malaikat. Cuman satu kebaikan nyenengin, kita udah punya 70.000 malaikat. Apa itu malaikat yang banyak itu? Yastaghfiruna lahu. Mereka beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunin itu si fulan. Ya Allah, ampunin itu si dia yang udah nyenengin orang. Ya Allah, ampunin itu dia dosa-dosanya. Tuh malaikat tiap hari begitu. Bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Ila yaumil qiyamah, sampai hari ya Allah subhan. Itu baru satu nyenengin. Udah punya 70.000 malaikat yang beristighfarkan kepada Allah untuk kita diampuni dosa-dosa. Baru satu nyenengin. Bagaimana kalau hari ini 5 nyenengin orang? Bagaimana 10 kita nyenengin orang? Tinggal kali aja dengan 70.000 malaikat. Kalau begitu enak apa enak itu? Maka yang pertama, kalau pengen masuk surga, jadi orang yang dermawan. Siap ini orang dermawan ini, siap? Siap ini, siap? Siap maju, waduh keceleng otak amal ini. Enggak, nanti silakan di mana aja Pak. Iya, silakan di mana aja. Ada kesempatan nih, pokoknya ada kesempatan, kasih. Karena Allah nanti saya sampaikan hadisnya. Ya, ada yang penting juga. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, surga diciptakan buat siapa? Buat taqi, untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi surga yang begitu indah, yang khabarnya ada 8 surga, yang begitu nikmat di dalamnya, maka kata Rasulullah cuma 2 golongan yang boleh masuk surga. Yang pertama golongan yang kedua orang yang bertakwa. Udah itu. Nah, kita cek di diri kita, muhasabah diri kita. Udah dermawan apa belum? Udah takwa apa belum? Kan tadi katanya pengen masuk surga. Maka surga ini kata Nabi ketika nanya sama Allah, oh ternyata Allah siapkan cuma buat 2 golongan, orang yang dermawan sama orang yang bertakwa. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk 2 golongan ini, orang yang dermawan dan juga orang yang bertakwa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Udah ini udah Ustaz, lagi jadi kita ya, kita iya. Baik, sambil makan boleh Pak, nggak apa-apa Pak, nggak usah malu-malu. Saya belum makan apa-apa sih, nggak apa-apa. Saat majid ayam petik makan tikus, siapin plastik buat bungkus. Iya. Banyak kan? Itu ya begitu Pak. Bapak kan makan dulu, nanti belum. Iya ya, alhamdulillah. Ketika surga diciptakan nanya sama Allah, maka neraka juga gak mau kalah Pak. Neraka juga gak mau kalah. Lanjutan hadisnya, maka dikatakan tadi surga nanya sama Allah, sekarang giliran siapa dia? Nanya waqalat nar, maka berkata neraka, ya Rabbi lima khalaqtani. Ya Allah, kata neraka, ini saya nih yang begitu ngeri, apinya luar biasa, azabnya yang sangat keras, yang buat orang pada ya begitu dah. Kira-kira 5 khalaqtani, untuk siapa aku diciptakan? Ternyata dijawab oleh Rasulullah, Allah menciptakan neraka untuk 2 golongan. Yang pertama likulli bakhilin wa mutakabbirin. Yang pertama golongan orang-orang yang pelit. Yang pertama orang ragu-ragu jawabnya ini. Jangan. Ini Pak pelajaran. Nah, kalau memang berasa ya mudah-mudahan berubah Pak. Jadi yang masuk neraka, nanya neraka sama Allah, Nabi menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib, golongan yang bakalan masuk neraka, Allah ciptakan neraka yang begitu ngerinya, ternyata buat orang yang bakhil, orang yang
tadi tuh kotak apa lewat pura-pura zikir, panitia masjid musola datang ke rumah lu pura-pura kagak ada orang. Itu orang yang pelit. Orang yang pelit lagi pegangan pohon bakhil yang ada di neraka. Yang namanya di neraka, pohonnya bakalan masuk neraka. Maka nggak boleh. Di dalam hadis atasnya itu, ini hadis ke-27 masih sama dalam kitab Wasiatul Mustafa. Nabi ketika di kesempatan masuk surga, apa kata Nabi? Bilang, ya Aliyu ra'aitu maktuban ala babil jannah. Hai Ali, aku telah melihat tulisan di atas pintu-pintu surga. Apa dia? Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga diharamkan masuk atas orang-orang bakhil, orang yang pintu surga Pak udah ada di atas pintu surga larangan orang pelit kagak boleh masuk, orang pelit kagak boleh masuk. Nah, ibarat keras ini, gitu maksudnya. Nggak boleh, udah ada di pintu surga. Nabi kasih tahu kepada Ali, ra'aitu maktuban, ya Ali aku udah lihat di atas pintu-pintu surga ala babil jannati, tulisan itu maktuban. Apa tulisan Rasulullah? Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Nggak boleh, haram surga dimasukin sama orang yang pelit. Maka orang pelit kagak boleh masuk surga. Neraka diciptain buat orang yang mau pelit di dunia, silakan. Maka besok masuk neraka, gitu aja udah. Ya Pak ya. Ya simple deh ya. Iya. Terakhir apa? Wa mutakabbirin. Neraka diciptain yang begitu ngerinya, ternyata disiapkan buat orang-orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Ada di sini orang yang sombong? Nggak ada di sini, Mas soleh semuanya. Kalau orang sombong, congkak, kita kan diciptakan dari tanah, Pak. Mungkin tanahnya tanah sengketa itu, Pak. Tanahnya tanah sengketa. Sombongnya ya, begitu, nggak boleh sombong. Sebagai penutup, nggak boleh sombong. Ada kata-kata mutiara dari sahabat Nabi Sufyan Ats-Tsauri. Ini perenungan buat kita, kagak boleh sombong. La yu'min apa? La yadkhulul jannata, kagak boleh masuk surga. Yang orang di dalam hatinya ada sifat sombong, kibrit, begitu. Mithqalu dzarrah, walaupun kecil biji sawi nggak boleh. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Bukan hadis, tapi perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau berkaitan dengan nggak boleh sombong? Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yarja kufranaha. Setiap maksiat yang awalnya dari syahwat, dari nafsu, kira-kira nafsu apa aja tuh Pak? Teman-temannya Anda tuh Pak. Zina, selingkuh itu pakai nafsu. Karena banyak ke orang yang nafsuan Pak. Banyak nafsuannya tidak benar. Bahkan ramai kita lihat di media sosial, benar gak? Mantu sama mertuanya perempuan, mantu laki-laki, ngapain itu dia? Nauzubillah, berzina kagak boleh. Apalagi mantu sama mertua, orang tua sama anak, nauzubillah. Artinya apa ini? Kalau nafsu syahwat, insya Allah kata Sufyan Ats-Tsauri, gufronaha, masih ada kesempatan diampunin sama Allah. Apapun itu insya Allah. Tapi wakul maksiatin an kibrin, kalau setiap maksiat yang dimulai dari takabur, dari sombong, nggak level kan nama lu begitu Pak. Lu mau males banget kayak gue nih, rajin jamaah mulu, gue nggak boleh sombong. Kalau dari sombong, apa kata Sufyan? Fa innahu la yarja kufrona, nggak ada kesempatan diampuni sama Allah. Kenapa beliau bisa mengatakan begitu? Kalau syahwat ada kesempatan diampuni, kalau itu takabur nggak bisa diampuni. Lianna maksiat iblis, karena maksiatnya iblis, karena asluha minal kibri, mula-mulanya awalnya dari sifat sombong. Betul. Iblis kagak musuh sama siapa?
Nabi Adam, padahal yang perintah Allah, maka Allah marah. Nah, sombong, nggak mau. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, dia mah dari tanah. Masa api sujud sama tanah? Sombong, Allah nggak senang. Ukhruj, keluar kamu dari surga. Kagak Allah ampun. Sementara inna zalata Sayyidina Adam alaihis salam, sungguhnya dosanya Nabi Adam alaihis kan asluha minasyahwati, itu mula-mulanya dari apa, bininya pengen makan buah khuldi, lantaran tadi syahwat pengen nyobain buah, tapi apa, diampunin sama tuh. Jadi kalau syahwat masih ada kesempatan, tapi kalau sombong, Fir'aun sombong apa sombong dia? Mati mau mati dia? Di mana, tenggelam apa di mana dia? Tenggelam. Fir'aun tuh, maka jangan jadi orang yang sombong. Nah itu aja dah. Ya Pak ya, berhubung besek udah bunyi begitu. Iya, saya jadi harus selesai bisa. Iya, begitu pengen panjang udah bunyi besek. Kalau belum bunyi saya terusin. Iya, dah gitu aja deh ya. Nah, jadi surga Allah ciptakan buat siapa tadi? Orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Neraka juga diciptakan oleh Allah untuk siapa dia? Orang yang pelit. Yang kedua, orang yang sombong. Alhamdulillah itu oleh-olehnya. Walaupun bawa itu oleh-oleh pulang juga bawa ilmu, hati tenang, perut. Nah itu dia. Alhamdulillah. Nah itu aja deh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya di dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru saja sama-sama kita dengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Ikram Fahmi SPDI. Kiranya kita sama-sama dapat mengambil intisari. Masing-masing kita pasti punya apa yang harus diambil dan apa yang harus untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, para bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sama-sama mendengarkan dari awal hingga akhir tadi apa yang disampaikan oleh guru kita, pastinya kita ingat ada satu hadiah dari kami dari materi yang disampaikan tadi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh guru kita? Tapi nggak semuanya, kebanyakan, nggak semuanya, kebanyakan, dikit aja. Yang ingat tunjuk tangan, sebutkan nama dan dari musola atau masjid mana. Nggak susah. Nggak susah. Oh, pertanyaannya belum ada ini. Nggak susah. Cuma gini, surga dan neraka. Surga dan neraka. Kata si surga, saya buat siapa? Kata si neraka, saya buat siapa? Yang jadi pertanyaannya, surga itu untuk siapa? Ya, surga untuk siapa? Surga itu untuk siapa? Ada jabarannya sedikit. Surga itu untuk siapa? Agar lebih spesifik diuraikan sedikit. Baik, para bapak hadirin, siapa yang ingin menjabarkan
mangga itu untuk siapa? Dan jabarannya sedikit. Oh baik, Lukman. Oke baik. Ini panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Musala Ta'awud, Pak. Nama saya Pak Mari. Tadi kita dengarkan bahwa surga itu untuk orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Itu aja, Pak. Kemudian untuk nerakanya bagi orang yang pelit dan orang yang sombong. Itu aja jawabannya mungkin supaya yang untuk yang dermawannya itu untuk yang pertama orang tua kita, yang kedua anak istri kita, dan kemudian baru ke orang yang lain. Mungkin itu aja, Pak. Itu aja. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para bapak hadirin, nah, sudah dijawab dan dari jawaban tersebut dan sudah dibenarkan oleh guru kita, beliau mengiyakan bahwa apa yang disampaikan tadi benar. Artinya kalau sudah benar akan mendapatkan suatu hadiah ya. Baik, bisa bangkit berdiri. Maaf, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi artinya ketika kita mendengarkan, coba kita serap sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah dengan diserap sedikit akan masuk ke hati dan insya Allah akan terrealisasi insya Allah di kehidupan kita. Insya Allah. Para bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melengkapi acara pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Masyrik kepada beliau, disilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali doa dengan membaca istighfar, semoga Allah dan Allah berikan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu wa
nanti nonton videonya awas ini. Lalu ML. العافية اللهم ألهمنا رشدنا وعلمنا نفسنا لا والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على توفيق الحق بالكتب ويكتب آدم الظاهرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian serangkaian acara pada pagi hari ini. Saya atas nama pembawa acara dan atas nama Sahibul Bait, lebih kurangnya mohon untuk maaf yang seluas-luasnya. Sebelum beranjak, saya ingatkan kembali bahwa bulan depan Fusilat akan berada atau bertempat di Musola Al-Ghufran di ujung depan pintu barat. Baik, terima kasih atas kehadiran para bapak hadirin hadirat. Semoga langkah kita ke tempat ini Allah jadikan amal soleh yang senantiasa akan kita nikmati di akhir kelak. Terima kasih atas segala perhatian dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja ya.